Baik, materi yang akan kami presentasikan pada video ini yaitu kewirausahaan dalam agribisnis. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 6 orang. Pertama, Arta Melira Purba. Yang kedua, Cahaya Laksana Ginanti. Yang ketiga, Maria Putri Navitasiaan. Yang keempat, Michael Adrian Utayan. Yang kelima, Sumus Tanggang. Yang keenam, William Stomo Shanture. Pengertian kewirausahaan. Istilah kewirausahaan pada dasarnya berasal dari terjemahan entrepreneur yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan between taker atau go between. Dalam definisi tersebut ditekankan bahwa wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Nah, sedangkan proses kewirausahaan adalah meliputi semua kegiatan fungsi dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. Istilah wirausaha dan wiraswasta sering digunakan secara bersamaan, walaupun memiliki substansi yang agak berbeda. Imbalan berwirausaha. Imbalan berwirausaha dikelompokkan dalam 3 kategori dasar. Yang pertama, imbalan berupa laba. Wirausaha mengharapkan hasil yang tidak hanya mengganti kerugian waktu dan uang yang diinvestasikan, tetapi juga memberikan imbalan yang pantas bagi risiko dan inisiatif yang mereka ambil dalam mengoperasikan bisnis mereka sendiri. Dengan demikian, imbalan berupa laba merupakan motivasi yang kuat bagi wirausaha tersebut. Laba adalah salah satu cara dalam mempertahankan nilai perusahaan. Beberapa wirausaha mungkin mengambil laba bagi dirinya sendiri atau membagikan laba tersebut, tetapi kebanyakan wirausaha puas dengan laba yang pantas. Yang kedua, imbalan berupa kebebasan. Kebebasan untuk menjalankan perusahaannya merupakan imbalan lain bagi seorang wirausaha. Hasil survei dalam bisnis berskala kecil tahun 1991 menunjukkan bahwa 38% dari orang-orang yang meninggalkan pekerjaannya di perusahaan lain karena mereka ingin menjadi bos atas perusahaan mereka sendiri. Beberapa wirausaha menggunakan kebebasannya untuk menyusun kehidupan dan perilaku kerja pribadinya secara fleksibel. Yang ketiga, imbalan berupa kepuasan dalam menjalani hidup. Wirausaha sering menyatakan kepuasan yang mereka dapatkan dalam menjalankan bisnisnya sendiri. Pekerjaan mereka lakukan memberikan kenikmatan yang berasal dari kebebasan, dan kenikmatan ini merefleksikan pemenuhan kerja pribadi pemilik pada barang dan jasa perusahaan. Banyak perusahaan yang dikelola oleh wirausaha tumbuh menjadi besar, akan tetapi ada juga yang relatif tetap berskala kecil. Tantangan dalam kewirausahaan. Berbagai tantangan dan masalah pasti akan terus membayangi ketika berniat mengawali usaha. Wirausaha harus menerima berbagai resiko berhubungan dengan kegagalan bisnis. Tantangan berupa kerja keras, tekanan emosional, dan resiko meminta tingkat komitmen dan pengorbanan jika kita mengharapkan mendapatkan keuntungan. Umumnya, ada 3 tantangan besar yang dihadapi, yaitu kurangnya pengetahuan pendidikan formal seseorang secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang wirausaha. Namun, untuk mengetahui keterbatasan informasi dan memacu kreativitas, Anda bisa mengikuti berbagai pelatihan wirausaha yang saat ini makin sering diadakan. Tantangan yang kedua, keterbatasan dalam budaya. Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan hanya sebatas di lingkungan domestik, alias mengurus rumah dan keluarga. Persepsi ini secara tak langsung akan membatasi gerak perempuan untuk bisa mulai bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Tantangan yang ketiga, kurangnya akses ke layanan pinjaman.
Tantangan yang terakhir ini membuat para perempuan merasa jadi terbatas ruang geraknya. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan modal usaha, misalnya dengan mengajukan pinjaman ke bank atau ke koperasi yang memiliki bunga yang rendah. Tahap-tahap kewirausahaan. Kewirausahaan mempunyai 4 tahap. Yang pertama, tahap memulai. Tahap memulai di mana seseorang yang berniatan untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha. Pada tahap ini, seorang wirausahaan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Yang ketiga, tahap mempertahankan usaha. Pada tahap ini, di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis pengembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, tahap mengembangkan usaha. Pada tahap ini, jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Langkah awal membuka usaha sendiri dan menjadi wirausaha yaitu 1. Ide usaha, 2. Rencana usaha, 3. Survei, 4. Persiapan usaha dengan baik, dan 5. Memulai usaha. Kesimpulan, kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Dan keberhasilan atau kegagalan wirausaha sangat dipengaruhi oleh sifat dan kepribadian seseorang. The Officer of Advocacy of Small Business Administration bahwa kewirausahaan yang berhasil pada umumnya memiliki sifat-sifat